selamat pagi. Kita berjumpa lagi podcast kebangsaan calon aparatur sipil negara kelompok 1 angkatan 83. Dalam 15 menit ke depan, saya Imanur Rohma akan menemani kalian melalui ruang podcast kebangsaan yang akan mengangkat tema Bangga Berbangsa dan Bernegara. Nah, untuk membahas tema kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih dari para penulis bangsa yang hebat-hebat. Di sini ada Mas Arju dari unit kerja Balai Pengujian Perkeretaapian. Saya hai dulu dong Mas ke teman-teman di sana. Halo semua. Iya, ada juga Mas Faisal dari unit kerja BPSDM Poltek Trans SDP Palembang. Ya, halo Dan semua. yang terakhir ada Mas Anto dengan unit kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. Halo semua. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat luar biasa. Wow, luar biasa Mantap sekali, pagi. semangat. Oke, sebelumnya saya mau tanya dong nih, sesuai tema yang kita angkat, menurut mas-mas ini kalau bangga berbangsa dan bernegara itu apa sih? Dan sepenting apa sih untuk generasi-generasi milenial dan generasi Z sekarang? Ya, silakan Mas Faisal tanggapannya. Oke, terima kasih Mbak Ima. Baik, bangga kebangsaan, bangga berbangsa dan bernegara itu menurut saya merupakan salah satu sikap nasionalisme. Satu kata yang memiliki makna luar biasa. Nah, sebenarnya apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Khususnya generasi muda Indonesia saat ini merupakan generasi penerus bangsa. Bangsa akan menjadi maju bila pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun, kalau kita lihat, dengan perkembangan zaman yang semakin maju, malah menyebabkan semakin memudarnya rasa nasionalisme dikarenakan adanya pengaruh barat yang sedang melanda generasi muda di Indonesia saat ini. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Diperlukan sekali sebenarnya upaya-upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada generasi muda, terutama pelajar Indonesia sebagai penerus bangsa ini. Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan, salah satunya yaitu melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dapat lewat pembelajaran sekolah. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pembiasaan menyanyikan lagu-lagu nasional, penghormatan bendera merah putih, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan masih banyak lagi upaya yang dapat kita lakukan. Demikian saya rasa dari saya, Mbak. Yes, bagaimana kalau menurut Mas Anto? Kalau menurut saya itu banyak sekali hal yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan sebagai bangsa negara masyarakat Indonesia tentunya ya. Apalagi sekarang kita sudah mengemban tugas sebagai seorang aparatur sipil negara ya. Itu banyak banget sih yang harus kita lakukan terkait masalah kebangsaan dan kenegaraan kita. Mulai dari hal-hal kecil aja itu udah bisa mencerminkan kalau kita itu adalah masyarakat Indonesia yang bangga akan negara kita sendiri. Seperti halnya kita menggunakan produk-produk dalam negeri, terutama produk buatan Indonesia ya Mbak ya. Terus juga kita menjaga lingkungan kita sendiri, menjaga kebersihan, menjaga budaya terutama. Apalagi Indonesia terkenal dengan budayanya yang begitu banyak. Jadi kita juga di sini bukan harus bisa, misalnya bisa kamu harus bisa nih menyesuaikan langsung dengan budaya yang di daerah lain gitu, enggak, tapi setidaknya kita tahu oh budaya di sini nih kayak gini, oh budaya di sini nih kayak gini gitu. Ya, Jadi kan supaya enggak adanya bingung gitu loh, enggak bingung kayak kamu ada di mana ya kamu harus menyesuaikan gitu. Menurutku sih gitu sih Mbak. Cap. Berarti kayak itu ya Mas, apa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Iya bener banget. Mungkin saya ini menambahkan sedikit ini tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah
dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Jadi mungkin kita harus benar-benar ikhlas, rela, apapun yang kita kerjakan sebagai seorang aparatur sipil negara itu demi kepentingan negara dan bangsa. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Luar biasa sekali memang para pemuda-pemuda. Ngomong semuanya merantau ya sekarang. Iya. Terus gimana Iya, nih? Mbak. Iya, terus kesannya setelah kurang lebih 3 bulan nih kita merantau gimana? Terus pasti ada dong perbedaan nih, ada apa yang dirasa, terus kayak ada kultur shock kah karena kita berada di kebudayaan yang berbeda kan pastinya, atau gimana gitu. Boleh dong share-share pengalamannya, boleh Mas Anto? Iya, apalagi di sini ya shock kultur banget ya, karena saya kan memang sih asalnya dari Palembang, cuman kan sebelumnya saya kan kerjanya di wilayah timur nih, di Kupang ya kan. Sekarang saya kerjanya di wilayah Padang, Sumatera Barat, yang mana kita tahu Padang ini kan mayoritasnya memang Muslim ya, kota seram di Mekah juga bisa dikatain kayak gitu ya. Dimana sebelumnya saya di Kupang, di Muslim itu kan menjadi minoritas ya di sana, untuk mencari masjid aja lumayan susah. Nah di sini juga terkait masalah budaya juga banyak sih beberapa budaya yang memang saya yang dulunya di wilayah timur harus banget menyesuaikan di sini gitu loh. Kayak memang benar-benar apa ya, kaget sih, dominan kaget gitu loh. Waduh, ada kunjungan dari Misalnya luar planet kita nggak ini. ngikut ya sama aja kita nggak menghargai ya, apalagi kita seorang pendatang gitu kan ya, harus banget sih menghargai. Kalau untuk teman-teman yang lain gimana nih? Kalau dari saya sih, saya ini paling jauh ini, saya di planet yang asing, di planet Bekasi. Karena Asing. Di luar mungkin banget karena ya. Mungkin planet Bekasi kalau itu kultur kan shock jarak sih sama nggak matahari ada lebih sih, dekat kayaknya nggak ada. daripada Mungkin karena negara masih Indonesia dalam gitu. satu pulau Jawa ya, Oke, jadi mungkin kayaknya kalau masih pengalaman sama. saya ya, mohon izin Ya, budayanya soal sama pinter, ya. budaya Saya sama, penempatannya kecuali di Palembang dan panasnya aja itu yang beda banget saya gitu. akan bercerita sedikit flashback sebelumnya bahwa Kalau saya itu dominan dari budaya kulit ya Mas? Siap. di situ saya penempatannya itu awalnya berada di Deket ya. Cabang iya, Biak. benar. Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Jadi di sini saya mau cerita bahwa Papua pasti orang mindsetnya wah kejam, keras, terus ada pemberontakan, brutal. Nah ini yang mau saya sampaikan, bahwa teman-teman saya di Papua, bahkan saya bilang udah keluarga, di sana merupakan orang-orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat bersahabat, orang yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Mungkin yang diberitakan itu Keras hanya ya. sebagian Iya. besar konflik yang Brutal ada di lah ya. daerah pegunungan. Sedangkan untuk di daerah pesisir, di daerah pulau, di daerah kotanya, Papua itu merupakan salah satu kota yang tentram. Bahkan ini saya mau ceritakan salah satu produk dalam negeri, maksudnya anak bangsa menciptakan sebuah lagu. Ada satu lirik yang bisa saya kutip, yaitu Papua surga yang tersembunyi. Jadi ada lirik yang menyatakan bahwa Papua itu merupakan surga yang tersembunyi. Sebegitu indahnya Papua, sebegitu ramahnya orang-orang Papua, sehingga saya ingin merubah mindset orang luar sana bahwa mengatakan Papua itu merupakan daerah konflik, itu sebenarnya tidak betul. Berarti mindset yang selama ini orang-orang khususnya wilayah Betul. barat ya, kayak kita di Sumatera Ya. memandang Papua ya kayak apa sih, brutal. Apalagi kalau udah dengar yang namanya berita-berita banyak anggota OPM yang gitu ya. meninggal kayak gitu kan ya, OPM Salah kayak ya, gitu kan, berarti. itu berarti kayak salah banget ya. Berarti di balik itu semua berarti ada Masih keindahan ada yang memang ketentraman ada juga di di sana, ya. bener sih kalau orang-orang bilang surganya Indonesia itu ada di Papua sih kayaknya. Betul. Iya. Wah, menarik sekali ternyata pengalaman yang udah disampaikan. Tapi dengan adanya keberagaman ini pasti membuat pola pikir dan pandangan kita semakin terbuka terhadap perbedaan yang ada kan. Justru kayak semakin terpikir bahwa wah luar biasa sekali Indonesia dengan segala keberagamannya. Ternyata wonderful Indonesia itu ternyata benar-benar ada kayak gitu kan. Berarti iya benar. Bahas-bahas tentang
Wonderful Indonesia, di sini kami akan menayangkan satu artikel terkait Wonderful Indonesia juga. Kita simak kali ya. Di sini ada artikel dari liputan6.com. Sandiaga Uno ajak mahasiswa berlibur di Indonesia saja katanya. Tak usah ke luar negeri, beliau bilang kayak gitu. Nah, tanggapannya gimana nih Mas? Apa aja sih wisata-wisata di Indonesia yang bisa kita banggakan dan gak kalah indah dengan wisata di luar negeri? Boleh Mas Arjun tanggapannya? Wah, ini saya setuju sekali ini dengan pernyataan dari Bapak Sandiaga ini. Kan Indonesia ini negara yang sangat luas sekali. Wisata yang ada di Indonesia itu tidak melulu tentang wisata alam, bahkan di Indonesia juga ada wisata budaya, wisata bahari, wisata cagar alam, wisata konvensi gitu kan. Terus malah ada lagi tuh kayak agrowisata yang merupakan perpaduan antara pariwisata dan pertanian atau perkebunan yang dikombinasikan menjadi tempat destinasi yang menarik itu kan. Tempat agrowisata ini bisa sekaligus menarik untuk minat-minat milenial, minat-minat kaum muda ini untuk berterjun langsung ke dalam bidang sektor pertanian juga kan ya. Semua umur lah Ya, ya Mas, karena ini kan edukasi juga bisa kayak gitu. Iya. Edukasi. Iya, masuk iya. ya. Edukasi pun masuk kan ya. Ya benar sih kalau Pak Sandiaga Uno bilang ngapain wisata ke luar negeri, Indonesia aja banyak kok yang perlu dieksplor Iya, gitu malah kan. indah. Kayak sekarang aja di Padang misalnya nih salah satu contoh wisata Indonesia ya. Kayak di sini kan wisata sejarah ada tuh. Betul. Kayak pasti semua orang mengenal lah istilah wisata Batu Ya, Maling ya. Kundang ya. Nah, itu kan udah mendunia banget ya wisata itu. Ada kok di sini dan belum tentu seluruh orang Indonesia itu udah pernah ke Batu Maling Kundang ya kan. Sama wisata ada lagi namanya Istana Pagar Uyung tuh kan. Wah, itu keren banget sih menurutku dan aku juga udah pernah ke sana. Terus yang megah tuh yang Kelok 9 ya. Iya, betul yang paling Ah, terkenal. Kelok 9 tuh sangat bagus banget sih sebenarnya. Sebenarnya yang di wisata-wisata yang kayak gitu dan yang harus kita perkenalkan sih terutama ke masyarakat Indonesia terutama ya, dan lebih bagus lagi kalau kita bisa mempromosikan wisata ini ke mancanegara karena itu kan termasuk dari bangga berbangsa dan bernegara betul, juga ya. Mas Ardi. Maksudnya Saya juga ke tema sependapat itu ya dengan Pak jadinya ya. Menteri kali ini bahwa mengatakan kalau bisa wisata itu ya di Indonesia aja, nggak perlu keluar negeri. Karena kalau untuk wisata ini kembali lagi saya ceritakan bahwa wilayah timur Indonesia khususnya memiliki berbagai macam tempat wisata yang sangat-sangat wow. Kalau kita mau, saya itu benar nggak bisa bercerita karena memang tempatnya itu benar-benar indah sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di lirik yang tadi bahwa Papua itu merupakan surga yang tersembunyi. Di sana berbagai macam, yang pasti sudah paling terkenal yaitu Raja Ampat ya. Betul, itu udah sangat mendunia lah menurut saya juga. Raja Tetapi Ampat. kalau Raja kita Ampat, mau ya. merujuk lagi, masuk lagi ke lebih dalam di daerah Papua, masih lebih banyak lagi tempat wisata yang harusnya bisa kita eksplor. Nggak perlu kita cita-cita, anak muda sekarang kan cita-cita ya, kapan ya saya bisa ke Singapura gitu ya kan. Singapura, mana lagi? Keluar Singapura. negeri Korea, kata anak-anak drakor ya. bener. Gitu. Apalagi yang lagi Cuman sekarang mereka lagi wah, tren iya, Korea iya. ya kan. datang ke daerah Papua, datang ke daerah Labuan Bajo, Komodo, di dunia belum nggak ada satu-satunya pulau yang masih Benar, menyimpan spesies spesies purba hanya ada di mana di Purba, Indonesia. spesies purba. Jadi kita harus bangga. Purba Inilah ya, yang kita iya. maksud dengan bangga dan cinta tanah air Indonesia. terhadap Indonesia. Indonesia. Jadi generasi milenial Iya. dengan tingkat digitalisasi yang sudah tinggi, harusnya mereka lebih terbuka Benar. wawasannya mengenai wisata-wisata yang sudah ada di Indonesia. Dan mari kita promosikan seperti itu maksud saya. Gitu nggak? Iya. Betul. Apalagi kita Iya sih, sekarang betul. udah membantu tugas sebagai aparatur sipil negara ya. Kayak ayolah kita ngajak semua orang-orang tuh untuk ayo explore Indonesia gitu, ngapain keluar Iya. negeri ya kan. Bapak Menteri aja ngajakin kita selaku masyarakat Indonesia, apalagi kita ya kan. Kita juga selaku masyarakat umumnya dan kita sebagai pelayan masyarakat juga kan harusnya kayak ya udahlah Betul. Indonesia aja
Indonesia lebih bagus loh daripada luar negeri, ngapain mahal-mahal ke luar negeri ya kan? Iya, karena setiap sudut di Indonesia pun pasti selalu ada nilai estetika tersendirinya ya, entah dengan Wah. itu wisata alamnya atau tadi yang agrokulturnya atau dengan bahkan ada pula sekarang lagi hype wisata kuliner kemanapun pasti ada gitu. Oh iya tetap Iya. tapi biasanya ya kalau nasi sekarang kemanapun Betul Pak. kemanapun di mana pasti Indomie sih kayak kayak masih Indomie brandnya anak kos banget ya Mbak ya. anak kos banget tapi gitu-gitu juga itu kan Iya produk betul, Indonesia itulah yang makanya udah saya mendunia bilang juga, kan? bahwa Kita iya, harus benar. bangga ini juga sifatnya kita. kayak ceng-cengan ya, bahasanya tuh kayak mengejek bahwa wah anak kos itu pasti makanannya Indomie gitu. Padahal secara nggak langsung loh, ini membuka alam sadar kita bahwa Indomie sebenarnya itu. anak kos itu justru berperan penting dalam mengkampanyekan nih produk dalam negeri. Kenapa saya bisa bilang mengkampanyekan? Iya, betul. Karena jangankan di Indonesia, Iya betul. di negara lain kalau tidak salah ada cuplikan berita Mbak ya, kalau nggak salah mengatakan bahwa Indomie ini sudah mendunia, bahkan kalau nggak salah hampir di 100 negara. Mungkin kalau nggak salah, saya yang salah, mungkin Mbak Ima bisa luruskan kalau ada cuplikannya Mbak, mungkin bisa ditampilin gitu. Iya. Iya, aman. Oh iya, kita bicara tentang Indomie yang merupakan produk dalam negeri. Di sini juga ada artikel mengenai seruan dari Bapak Presiden kita untuk menggunakan produk yang ada dalam negeri ini. Di sini sumbernya dari website Kementerian Pan-RB. Beliau berbicara gunakan produk dalam negeri untuk pacu pertumbuhan ekonomi nasional. Ucapnya seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada cuplikan terkait motor listrik Sigesit nih, karena kita dalam satu instansi yang sama di Kementerian Perhubungan, alhamdulillahnya kita udah memanfaatkannya dengan baik. Nih kita lihat ya contoh. Telah hadir karya anak bangsa yang saat ini dapat menjadi kebanggaan Indonesia, yakni motor listrik Gesit. Motor listrik Gesit hasil kerjasama Kementerian Riset dan Teknologi bersama dengan Institut Teknologi 10 November. Pada tahun 2019, motor listrik Gesit secara resmi diluncurkan. Sepeda motor ini diproduksi di pabrik perakitan yang berada di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Saat ini dengan bangganya, Kementerian Perhubungan telah menggunakan motor Gesit sebagai motor operasional di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian Bekasi. Dan hal ini merupakan wujud mencintai produk karya anak bangsa. Bagus juga ternyata Gesit ini ya. Oh iya, luar biasa ternyata nih. Saya baru tahu loh ada si motor si Gesit ini sebenarnya. Oh, Ya, emang. Dan kalau dilihat-lihat kayaknya ini bisa jadi Isu moda BBM. alternatif juga ya dengan Betul. kondisi sekarang kan lagi apa ya bahas Hmm, masalah ya, BBM benar, naik benar. ya. Kayaknya ini bisa sih bisa dijadikan solusi terbaik kalau memang mau beralih ke ini. Motor listrik. energi Beralih ke terbarukan motor itu ya. listrik. Iya. Iya, Ya, benar-benar. harusnya pun di sini kan harus mulai interest dong kita dengan hasil terbaik anak-anak bangsa ini kan. Produknya pun nggak kalah saing dengan produk luar negeri. Makanya kayak ya ini benar-benar satu inovasi luar biasa deh untuk memajukan bangsa sendiri pula. Karena kalau kita misalnya juga harus ini ya kayak mendukung ya, mendukung dengan adanya motor segisnya, mendukung gimana caranya supaya motor ini tetap kepake, Iya, dipakai, betul. digunakan oleh masyarakat Indonesia, Gojek. bahkan perusahaan-perusahaan juga bisa pakai untuk kayak Operasional ya kayak kan, Gojek iya, apa untuk segala operasional macamnya pun itu kan bisa iya, tuh betul. stakeholder tuh bisa pakai ya kan supaya lebih maju juga. Siapa tahu nanti si Gesit bisa Wah, sampai ke luar iya. negeri tuh. Iyalah, karena Amin. kalau bukan dari kita sendiri ya siapa lagi Iya, kan? benar-benar. Kayak ya kita juga Iya. pasti kalau Benar. merambah sampai ke luar negeri, ya kita juga semakin bangga jadi bangsa Indonesia kan, kayak gitu. Iyalah.
Luar biasa sekali ternyata tunjangan kali ini. Semoga dari obrolan ini kita makin tergerak ya untuk memprioritaskan bahasa sendiri, entah itu dari mengunjungi wisata yang ada atau dengan menggunakan produk-produk negeri kita tercinta ini nih. Sebenarnya banyak Ya, cara kalau itu juga harus sih, kok. Mbak. Iya betul. Sebenarnya banyak cara juga untuk merasa bangga ada di negeri ini, kayak gitu. Cuman tergantung kepribadinya Ya itu, lagi menurut saya sih. tadi, Cuman Mbak, yang bahwa penting kita harus tetaplah prioritaskan bangsa dulu. Ya, bahwa kita harus Bisa sekali menanamkan nilai perbincangan kali ini, nasionalisme seru yang saya banget. sampaikan di awal Ternyata tadi. iya. Maka memang harus penting sih itu. Iya betul. Nasionalisme nomor satu. Betul. Iya. Nasionalisme bela negara wajib Harus. ya. Iya. Iya, Iya. harus. Udah. Obrolan kali ini semoga kita semakin tergerak ya untuk memprioritaskan bahasa sendiri, entah itu dengan mengunjungi wisata yang ada atau dengan menggunakan produk-produk hasil negeri tercinta kita ini. Sebenarnya banyak cara untuk merasa bangga ada di negeri ini. Luar biasa obrolan kali ini. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Mas Arju, Mas Faisal, dan Mas Sama-sama, Anung. Mbak. Terima kasih Sama-sama. banyak. Ternyata seru juga, luar biasa. Dan apabila ada salah-salah kata, saya selaku host di sini mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, Mbak, sama-sama. Dimaafin kok. Iya. Oke. Oke, closing untuk closing kali ini. Republik ini bukan milik suatu golongan, agama, suku, dan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Gunakan produk Gunakan Indonesia. produk Indonesia. Cintai Nusantara Cintai kita. Nusantara kita. Terima kasih. Makasih Mbak, makasih Kak, makasih semuanya.